Oke, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Kimia Santuy. Nah, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe dan tulis kolom komentar kalian di video ini. Oke. Nah, video kita kali ini akan membahas penamaan senyawa alkana. Nah, jadi untuk membuat tata nama senyawa alkana, nah langkah-langkahnya itu yang pertama, kita cari rantai C induk atau rantai utama. Nah, rantai induk atau rantai utama itu artinya rantai C yang terpanjang. Jadi langkah pertama, tentukan rantai C yang terpanjang. Yang kedua, cari rantai cabang. Nah, cabang ini nanti berfungsi sebagai gugus alkil. Alkil itu alkana yang kehilangan satu atom H. Alkana yang kehilangan satu atom H dan akhirannya il. Nah, jadi kalau alkana akhirannya ana, kalau alkil akhirannya il. Nah, rumusnya kalau alkana CnH2n tambah 2, kalau alkil CnH2n tambah 1. Artinya atom H pada gugus alkana hilang 1 pada gugus alkil. Contoh CH4 itu namanya metana. Maka gugus alkil atom H di sini hilang 1. Maka rumusnya jadi CH3. Kalau CH3 namanya metil. Contoh C2H6. C26 ini namanya etana. Kalau nanti pada gugus alkil hilang hanya 1. Maka rumusnya jadi C2H5 dan namanya nggak etana tapi etil. Jadi nanti kalau gugus alkil akhirannya il. Jadi metil, etil, ada propil dan seterusnya. Itu langkah kedua. Langkah yang ketiga, penomoran. Jadi langkah ketiga penomoran harus dekat dengan cabang. Yang keempat, pemberian nama. Jadi kalau kita nanti memberi nama senyawa alkana, rumusnya tulis semua nomor cabang yang ada, baru yang terakhir rantai induk atau rantai utama. Nah, catatan, kalau nanti membuat nama, jika cabangnya sama, maka diberi awalan. Jadi kalau cabangnya sama ada 2, maka tambahkan depannya di. Contoh kalau metilnya ada 2, maka namanya dimetil. Kalau jumlahnya ada 3, tri. Misalnya trimetil. Kalau 4 tetra, kalau 5 penta, kalau 6 heksa dan seterusnya. Nah, jika cabangnya berbeda, maka sesuai abjad. Jadi cabang itu ada metil, ada etil, dan seterusnya. Jadi kalau etil, metil, butil, maka namanya yang kita dulukan sesuai dengan abjad. Jadi kalau etil depannya huruf E, metil M, butil B. Maka kalau nanti ketiga ini ada cabangnya, maka yang kita utamakan adalah huruf B. Jadi utamakan ini nomor 1. Etil dengan metil, maka utamakan etil. Berarti etil dulu nomor 2. Dan metil yang terakhir 3. Inilah urutannya. Jadi sesuai dengan abjad. Jadi langkahnya ada 4. Yang pertama, tentukan rantai C induk atau rantai C terpanjang. Yang kedua, rantai cabang. Langkah ketiga, penomoran harus dekat dengan cabang. Langkah yang keempat, pemberian nama. Oke. Nah, sebelum kita jawab contoh, kalian harus tahu dulu
model-model cabang atau model alkil. Nah, kalau model alkil yang pertama, misalnya rantai induk atau rantai terpanjang seperti ini. Nah, di bawahnya inilah namanya disebut cabang. Jadi ini rantai utama dan ini cabang. Kalau cabangnya cuma satu, maka nanti ini diberi nama metil. Jadi cabangnya adalah metil. Kemudian yang kedua, kalau rantai utamanya seperti ini dan cabangnya gugus alkilnya ada 2 jumlah C. Jadi kalau jumlahnya ada 2, maka ini nanti cabangnya disebut etil. Yang ketiga, model cabang berikutnya. Kalau inilah rantai utama, rantai terpanjang. Disinilah cabangnya jumlah C-nya ada 3. Nah, kalau jumlah C-nya ada 3, maka ini cabangnya disebut propil. Yang keempat, kalau rantai terpanjangnya seperti ini, cabangnya seperti ini kita buatkan. Nah, coba lihat jumlah C di sini 3, tapi ini rantainya lurus. Kalau modelnya seperti ini, maka ini disebut namanya isopropil. Isopropil. Kemudian yang keempat, kalau cabangnya rantai utamanya seperti ini, baru kita buat yang kelima, ini yang kelima, ini yang keenam. Rantai utamanya kita buat seperti ini. Ini kita langkahi yang ke-7. Dan ini yang ke-8. Nah, lihat cabangnya. Kalau ini cabangnya jumlah C-nya ada 4. Ini juga jumlah rantai C-nya ada 4. Yang ke-7 modelnya seperti ini, C. Ini C, ini C. Yang ini kita buat seperti ini. Nah, kita lihat yang model nomor 5, 6, 7, 8. Jumlah atom C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga ada 4. Ini juga ada 4. Ini ada juga ada 4. Tapi pemberian nama cabangnya berbeda. Nah, kalau ini disebut dengan butil. Disebut dengan butil. Nah, yang ke-8. Kalau yang ke-8 ini rantai utama, ini atom C-nya, cabangnya mengikat ada 3 atom C yang lain. Kalau rantai cabangnya C ini mengikat ada C3 atom C yang lain, maka ini disebut namanya tersier. Tersier butil. Atau disingkat TER itu tersier butil. Kemudian yang ini, atom rantai utama atom C ini mengikat ada 2 atom C yang lain. Maka ini disebut namanya sekunder butil. Sekunder butil. Atau disingkat sekunder butil. Maka kalau ini namanya disebut isobutil. Inilah model cabang yang harus kita pahami. Oke.